Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pertemuan ke-9 mata kuliah pemrograman komputer. Untuk yang UTS-nya belum, silakan ikut UTS usulan di e-kampus ya, di pertemuan ke-8. Kalian download soal dan upload-nya dengan UTS-nya online ya, yang susulan. Oke. Melanjutkan materi kita tentang pemrograman komputer. Hari ini kita akan belajar tentang operasi string. Operasi string. Materi sudah saya upload di e-kampus, silakan di-download. Jadi nggak perlu difoto atau dicatat ya. Oke, operasi string dalam bahasa pemrograman Python. Minggu kemarin sudah saya singgung sebentar ya sebelumnya. Jadi operasi string itu apa? Tipe data dalam bahasa pemrograman itu kan ada dua. Ada tipe data yang dalam bentuk integer atau float, tipe data angka 1, 2, 3 gitu ya. Operasi yang dilakukan adalah operasi aritmatika, perkalian, penjumlahan, pembagian. Terus ada tipe data lain dalam bahasa pemrograman, yaitu tipe data abjad, atau kita mengenalnya string di bahasa pemrograman ya. Seperti A, B, C, Budi gitu ya. Karakter atau string, abjad. Nah, operasi yang dilakukan itu apa? Kalau angka kan perkalian, penjumlahan gitu ya. Nah, kalau string itu apa? Kita akan belajar hari ini operasi string. Apa saja yang bisa dilakukan? Sebelumnya string adalah tipe data yang paling sering digunakan. Ya, otomatis kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter dengan tanda kutip. Jadi, kalau kita membuat variabel dalam bahasa pemrograman, variabel itu apa? Sudah saya jelaskan ya. Kalau masih belum paham, silakan dilihat materi sebelumnya. Semuanya ini kita membuat variabel. Terus kita isi dengan data. Data itu berupa apapun itu sih sebenarnya. Kalau diikuti dengan kutip 2, dia akan terbaca menjadi string. Jadi walaupun angka, contohnya 2002 gitu ya, 2022 gitu. Tapi kalau kita tambahkan kutip, dia akan terbaca sebagai string, bukan sebagai integer. Jadi nggak akan bisa digunakan untuk perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Jadi string itu adalah tipe data dalam bahasa pemrograman yang deklarasinya, inputannya itu menggunakan tanda kutip 2. Oke. Tapi idealnya itu ya, string itu adalah abjad, bukan integer. Terus dalam menampilkan string, kadang kita pengen melakukan ganti baris gitu ya, atau melakukan tab gitu ya di komputer. Kita bisa menggunakannya dengan tambahkan perintah /n untuk singkatan dari new line atau pindah baris, atau kita bisa menggunakan /t untuk tab. Oke, selanjutnya operasi dalam bahasa pemrograman string adalah penggabungan. Contoh salah satu operasi dalam operasi string di bahasa pemrograman itu adalah penggabungan, menggabungkan string. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan simbol plus, sama seperti kita menjumlahkan di integer ya. Tapi kalau integer kita jumlahkan kan nambah gitu ya. Tapi kalau string kita juga jumlahkan, dia menjadi bergabung atau gabung gitu. Istilahnya apa? Istilahnya concatenation dalam bahasa pemrograman. Concatenation itu adalah penggabungan string. Caranya menggunakan simbol plus. Contohnya di sini saya punya variabel 1, isinya belajar.
Kalau kalian perhatikan di sini, sebenarnya string itu bisa kutip 1, kutip 2. Jadi boleh kutip 1, boleh kutip 2. Belajar, terus ada variabel 2, isinya bahasa pemrograman Python. Terus kutip 3, variabel 3 memang asik. Kita bisa menggunakan plus untuk menggabungkan semua variabelnya. 1 plus 2 plus 3 menjadi variabel hasil. Kalau dicetak, print hasil, outputnya apa? Outputnya ya belajar bahasa pemrograman Python memang asik. Concatenation. Di implementasi program biasanya semua kita buat program formulir pendaftaran gitu. Terus ada form nama depan, nama belakang. Nah, biasanya seperti itu. Nanti digabungkan variabelnya. Oke. Nah, kita juga bisa memecah string-nya. Nah, sebenarnya string itu adalah list. Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau lupa list itu apa, silakan dilihat lagi. Nah, sebenarnya string itu adalah list ya. Jadi kita bisa mengakses atau mencetak string, melakukan operasi pada string, seperti kita melakukannya pada sebuah list. Contohnya, kita punya variabel pelita bangsa. Kita pengen ambil P-nya saja yang di depan. Seperti list, kita tinggal nama variabelnya, contohnya di situ variabelnya adalah vo, diikuti dengan list, yaitu kurung siku. Terus indeks keberapa, nomor urut keberapa dari urutan list tersebut. Jadi pelita bangsa dimulainya dari 0 dalam bahasa pemrograman. Kalau kita pengen mencetak P-nya saja, berarti 0. Nanti yang muncul adalah P. Terus kalau kita akses indeks ke-6, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Berarti yang tercetak adalah B. Terus kalau kita pengen akses belakangnya aja, bangsanya saja, ya kita lihat 6 sampai ke berapa? 6 sampai terakhir. Berarti 6 sampai 12 bisa, atau 6.2 langsung, itu artinya sampai terakhir juga bisa. Pelita bangsa. Jadi untuk pembuktiannya silakan dipraktekkan ya. Jadi nanti saya kasih tugas yang kemudian kalian kerjakan di minggu depan ketika offline, silakan dipraktekkan. Oke. Nah, string hanya bisa ditambahkan atau digabungkan dengan tipe data yang bertipe string juga. Ya bisa dengan kita menambahkan tipe data yang bertipe non-string atau bertipe integer. Contohnya, kita pengen mencetak tulisan gitu ya di layar sekarang tahun 2021. Ini materi tahun kemarin. Sekarang tahun 2021. Terus kita cetak print sekarang tahun plus 2021 gitu. Ini kan integer 2021. Kayak gini akan terjadi error. Karena ini string, ini integer. Nggak akan bisa. Nah, caranya bagaimana? Jadi variabelnya ini kan tahun. Tahun kan berubah-berubah. Jadi sekarang tahun ininya 2020, kemudian sekarang 2021, tapi tipe datanya integer. Caranya bagaimana supaya bisa digabungkan? Caranya adalah mengkonversinya, dirubah, atau dirubah dengan fungsi apa? Dengan cara apa? Dengan cara fungsi string, yaitu str
buka kurung, tutup kurung, angka atau integer yang ingin dirubah dalam bentuk string. Jadi str itu fungsi bawaan. Jadi fungsi kan nama, buka kurung, tutup kurung itu fungsi ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya kan. Kita kan manggil fungsi kan dengan nama fungsinya diikuti dengan buka kurung, tutup kurung. Nah ini fungsi str ini fungsi bawaan, gunanya untuk merubah sebuah string menjadi merubah sebuah angka menjadi string. Kalau sudah seperti ini, 2021 itu terbaca sebagai string, bukan sebagai integer. Karena kita sudah rubah convert dengan fungsi str. Kalau ini dijalankan, ini nggak akan error. Oke. Perkalian pada string. Nah, kita juga bisa melakukan perkalian pada string. Selain pada integer. Tapi prosesnya berbeda. Kalau integer dikalikan itu angkanya dikali. Tapi kalau string dikali itu maksudnya kita gunakan ketika kita pengen mencetak. Supaya kita pengen mencetak strip sebanyak 10 kali gitu. Daripada kita nulis 10 kali seperti ini, strip-strip berkali-kali, kita bisa menggunakan proses operasi aritmatika dengan operator X atau kali 10. Outputnya sama. Jadi yang bisa digunakan operator tambah untuk menggabungkan, operator kali untuk mengkalikan di proses print. Nah, sudah ada fungsi-fungsi bawaan pada string. Ada banyak sebenarnya. Ini salah satu yang sering dipakai biasanya. Menghitung panjang string menggunakan len. Caranya bagaimana menggunakannya? Nah, saya kasih contoh. Yang lain nanti sisanya kalian bisa praktekkan sendiri. Kalau enggak nanti saya kasih soal. Contohnya saya punya variabel nama Pelita Bangsa. Saya perbesar. Nama, terus kalau kita gunakan len, outputnya apa? Str object has no attribute len. Len variabelnya di dalam. Nah, outputnya 12. Jadi kita bisa, kalau enggak, seperti ini. Panjang sama dengan len dalam kurung nama. Print panjang karakter sama dengan panjang. Nah, panjang karakter 12. Jadi ini fungsi len, ini kan ada fungsi len, menghitung panjang string. Gunanya untuk apa? Biasanya di implementasi bahasa pemrograman yang paling real adalah ketika kita login. Kalau sudah terbiasa login ke sebuah aplikasi kan, pasti kan udah hafal kan. Ada aturan login yang sekarang disepakati ya, yaitu kalau kalian masuk ke beberapa aplikasi di halaman login, gitu ya. Sekarang itu kesepakatan login itu kan panjang minimal 6 karakter, gitu ya. Panjang minimal 6 karakter.
terus harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, terus harus ada karakter. Nah, itu contoh implementasinya adalah ketika seseorang membuat halaman login, terus ada orang menentukan password, terus passwordnya cuma 5 karakter, ditolak gitu. Caranya bagaimana? Dicek. Memeriksa karakter awal string, start with, ya. Memeriksa karakter akhir string, end with, untuk ngecek. Mengubah semua huruf menjadi huruf besar, mengubah semua menjadi huruf kecil, mengelompokkan string. Oke. Supaya lebih paham, silakan dipraktekkan. Buat sebuah program. Nah, buat sebuah program untuk membuat password. Jika karakter yang dimasukkan kurang dari 6, password yang dibuat gagal. Ada informasi password yang dibuat gagal. Paham nggak maksud? Paham nggak maksudnya kira-kira? Enggak, Pak. Nah, saya kasih contoh. Outputnya seperti ini ya. Print. Password. Blueprint buat password. Jadi masing-masing silakan buat program. Nanti cetak nama NIM dulu. Buat password Anda ya. Masukkan password. Contohnya, kalau ada yang memasukkan passwordnya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ada informasi. Password, panjang password harus lebih besar 6. Gitu. Kalau panjang passwordnya udah lebih besar 6, informasinya password berhasil dibuat. Oke, jelas kan? Nah, caranya bagaimana? Dicek apakah panjang passwordnya lebih besar 6. Menggunakan apa? Menggunakan if. Oke? Silakan dipraktekkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, nggak ada, silakan dipraktekkan. Nanti saya bahas di pertemuan minggu depan ketika offline. Ya, dipraktekkan dulu sebisanya. Baik, Pak. Nanti saya bahas dan tambahan materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Oke, mungkin itu dulu materi kita hari ini.
Terima kasih untuk yang sudah datang. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.